Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin. Selamat bergabung dalam acara Dokter UNER TV dengan topik Dokter Edukasi. Perkenalkan, nama saya Dr. Medi Denisa Alinda, spesialis kulit dan kelamin. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter UNER TV, Dokter UNER TV ini merupakan platform yaitu untuk edukasi kesehatan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi buat teman-teman jangan lupa like and subscribe ya. Oke, tema yang akan kita angkat kali ini adalah kenali dan cegah kecacatan akibat kusta. Dan tema ini kita angkat karena memperingati Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada Minggu 4 bulan Januari. Kami sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin tentu sangat concern dengan penyakit kusta, di mana saat ini kusta masih menduduki peringkat nomor 3 di dunia. Dan di mana juga stigma pada pasien kusta ini masih cukup kuat. Di sini kami menghadirkan narasumber yang sudah terkenal di bidang kusta dan sudah banyak publikasi beliau, baik secara internasional, sebagai pembicara juga beliau juga banyak berbicara tentang kusta, baik nasional maupun internasional. Baik para hadirin, kita sudah kedatangan tamu yaitu Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswo, spesialis kulit dan kelamin konsultan, FINS DV FAADV. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Dokter Medi. Gimana, Prof? Sudah sehat? Sudah enak? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi begini, Prof. Ini dalam rangka Hari Kusta Sedunia kita mau berbincang ya, Prof. Berdiskusi mengenai penyakit kusta karena dari sahabat Dokter UNER TV juga ingin tahu sebenarnya apa sih penyakit kusta, Prof. Mungkin yang untuk pertama kali, Prof. bisa menjelaskan sebenarnya kusta ini definisinya atau penyakit apa, Prof? Jadi sebenarnya kusta ini adalah penyakit menular ya, ditularkan oleh Mycobacterium leprae, dan seperti penyakit infeksi yang lain ada 3 faktor penting yaitu host, agent, dan environment. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Medi, kita masih juara 3 di dunia terutama kasus baru setelah India dan Brasil. Jadi masih ada PR yang tersisa buat kita untuk melakukan eradikasi ya penyakit kusta dan tentu saja pencegahan kecacatan yang bisa ditimbulkan oleh penyakit kusta. Iya, kemudian sudah Prof jelaskan ya Prof, jadi penyebabnya ini merupakan infeksi dari bakteri Mycobacterium leprae. Kemudian penularannya bagaimana Prof untuk kusta ini sendiri? Karena banyak orang yang masih ketakutan ya Prof kalau dekat-dekat dengan pasien kusta, Prof. Iya, jadi penularan bisa secara hirupan gitu ya, dari pernafasan, bisa juga dari kontak apabila ada luka, namun itu membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang, harus kontak erat dan terus-menerus, dan memang host atau manusia yang kemungkinan tertular tersebut memang dia memiliki kerentanan terhadap penyakit kusta, sehingga ini yang mesti kita upayakan untuk meningkatkan sistem imun dari tubuh kita sehingga kuman boleh ada tapi orangnya nggak sakit gitu, nggak ketularan. Iya, Prof. Jadi salah ya, Prof, kalau misalnya ada mitos kalau kita bersalaman dengan pasien kusta terus langsung tertular, makan bersama langsung tertular, berarti itu mitos ya, Prof? Mitos, enggak banget gitu. Tidak ya. Seperti itu ya. Baik, Prof. Kemudian tanda-tanda yang harus dicurigai, Prof, ini apa, Prof? Kira-kira? Iya, jadi penyakit ini tanda utamanya adalah bercak. Bercak itu bisa kemerahan, bisa putih ya, hipopigmentasi, dan mati rasa. Jadi nggak ada rasanya ya, gatal, nggak ada rasa gatal, nyeri dan seterusnya. Mati rasa. Dan sebenarnya penyakit ini kan menyerang saraf tepi, sehingga ada 3 modalitas saraf yaitu motoris, sensoris, dan otonom. Sensorisnya ya tadi nggak kerasa atau mati rasa. Kemudian motorisnya kalau terkena pada ekstremitas ya bisa terjadi kelemahan, dan otonom, jadi pada bercak tersebut sering didapatkan tidak ada keringat gitu. Ya, itu secara ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya ya, Prof. Jadi ada tanda khusus memang ya, Prof ya untuk pasien-pasien kusta. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut sudah didiagnosis kusta ya, Prof ya, terus bagaimana, Prof, kelanjutannya? Apakah pasien itu harus langsung minum obat atau bagaimana, Prof? Ya, jadi yang pertama harus tegak diagnosis dulu bahwa ini memang ada cardinal sign kusta, salah satu dari bercak yang
mati rasa tadi, kemudian ada penebalan saraf karena sekali lagi kusta ini menyerang saraf perifer ya, bisa di siku, juga di sekitar lutut, kemudian di leher, dan ditemukan basil tahan asam atau BTA Mycobacterium leprae itu. Nah, apabila sudah tegak diagnosis, bisa menjalani pengobatan sesuai dengan tipenya. Jadi sebenarnya tipenya spektrumnya tuh sangatlah lebar rentangnya, tapi secara garis besar kita bisa bagi dua, kusta Pauci basiler atau yang kita kenal sebagai kusta kering dalam tanda kutip, kemudian kusta multibasiler atau kusta basah yang pengobatannya berbeda, rentang waktunya dan regimennya ada satu yang berbeda di antara kedua kusta tersebut, jenis kusta tersebut. Jadi yang penting segera ditegakkan diagnosis, kemudian terapi dan edukasi untuk tahan atau sabar menjalani pengobatan karena itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya. Tadi Prof sempat menyindir klasifikasi ya Prof ya. Mungkin kalau untuk sahabat Dokter Uner TV bisa dijelaskan secara garis besar Prof, bagaimana membedakan antara tipe yang Pauci basiler dan multibasiler Prof? Iya, jadi klasifikasi itu sangatlah tergantung respon dari tubuh manusia, tubuh hospes terhadap penyakit itu sendiri ya. Pada yang Pauci basileri di mana respon imun selulernya tinggi, badan kita cenderung melokalisir sehingga terjadi lokalisasi penyakit sehingga tidak sistemik gitu ya, asimetris, dan biasanya ditandai dengan bercak yang putih atau hipopigmentasi dan mati rasa. Biasanya kurang dari 5 ya bercaknya, sementara yang sebaliknya yang kemerahan kemudian simetris di seluruh badan menandakan bahwa kekebalan seluler kita kurang baik sehingga bisa menyebar kemana-mana gitu ya, sehingga pengobatannya pun lebih lama. Kalau yang Pauci basiler tadi butuh 6 bulan, yang multibasiler butuh 12 bulan dengan komposisi multi drug terapi ya. Iya, jadi bisa disimpulkan ya Prof kalau membedakan antara tipe yang Pauci basiler dan multibasiler itu bisa dilihat dari bercaknya ya Prof. Kalau misalnya lebih dari 5 itu bisa kita klasifikasikan sebagai yang multibasiler. Kemudian kalau dilihat juga dari sarafnya ya Prof ya. Sarafnya juga bisa dilihat ya Prof apakah ada pembesaran atau tidak, dan mungkin pemeriksaan BTA, mikroskop ya Prof ya. Baik, kalau untuk pengobatan tadi dikatakan 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, kadang-kadang kan pasien ini kan ada yang minumnya bolong-bolong ya Prof ya. Nah, itu nanti bagaimana Prof? Apa harus mengulang dari awal atau boleh lanjut sampai selesai Prof? Iya, jadi secara praktikal biasanya kita untuk yang 6 bulan ya minimal 9 bulan lah diselesaikannya ya. Kalau nggak seperti itu ya harus kembali. Kenapa? Karena memang butuh waktu yang lama. Jadi kusta ini uniknya penyakit ini penyakit yang masa inkubasinya panjang. Jadi penularan bisa terjadi setelah tahunan dan pengobatannya juga relatif panjang, dan obstacle pada lapangan itu bosen minum obat ya karena sedemikian panjang. Dan kalau untuk yang multibasiler untuk 12 bulan atau 12 kali pengobatan kita biasanya diselesaikan dalam 18 bulan. Kalau lebih dari itu ya harus mulai dari awal gitu ya, untuk memastikan bahwa nanti akan benar-benar sembuh gitu. Iya, kemudian kalau misalnya pasien tersebut sudah selesai minum obat ya Prof ya, apakah mungkin bisa kambuh kembali Prof? Ya, jadi namanya penyakit menular ya pasti bisa asalkan ada agent, host sama environment. Nah, agent memang kalau sourcesnya atau sumbernya ada di situ kita tidak bisa papakan. Yang bisa kita intervensi adalah environment, baik itu lingkungan mikro maupun makro, baik itu personal hygiene maupun kesehatan secara lingkungan, kemudian juga hospesnya sendiri, kekebalan tubuh kita sendiri, makan makanan bergizi, kemudian beberapa upaya untuk mengembalikan disregulasi imunitas yang terjadi, contoh pemberian ASI, kemudian makanan bergizi, kemudian seimbang dan seterusnya, dan tentu proteksi terhadap penyakit ya, vaksin dan seterusnya itu penting sekali karena pada saat tubuh kita kuat, kemudian lingkungan kita pun bersih, kuman boleh ada tetapi ya insya Allah kita nggak akan sakit gitu. Iya Prof, jadi berpengaruh juga dari daya tahan tubuh ya Prof, atau imunitas ya Prof? Sangat. Iya, kemudian kalau misalnya ada pasien yang menderita kusta, kemudian satu rumah itu takut ya Prof ya, mungkin ketakutan tertular atau mungkin karena tahu ada stigma juga. Nah, apa ada obat profilaksis ya Prof yang bisa digunakan Prof? Iya, jadi obat profilaksis yang
bisa digunakan single dose rifampicin, itu sudah digunakan di beberapa tempat, ini programnya Kementerian Kesehatan, dan sekarang juga riset yang sedang berjalan ya Dokter Medi Iya. tentang post exposure prophylaxis tapi belum selesai, itu ada kombinasi obat. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena sekali lagi kontak lama terus-menerus tidak juga menjamin akan tertular gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang pada pasien kusta pun kita bahkan nggak tahu kontaknya di mana. Sehingga yang paling penting adalah menjaga kesehatan, tapi kalau memang sudah dipastikan bahwa daerah tersebut hiperendemis dan ada kontak erat yang terus-menerus, ya memang kita harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk kemudian diskusi, dilakukan beberapa pemeriksaan, karena kita juga harus mewaspadai kusta stadium subklinis. Iya. Jadi sebenarnya masih belum tampak, Iya. namun ada potensi akan menjadi kusta di kemudian hari. Itu Iya. yang juga mesti diwaspadai, tapi itu ada pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan oleh SPKK. Iya, Prof. Jadi menarik ya, Prof, untuk masalah kusta subklinis ya berarti, Ya, Prof. Jadi di ya, mana sebenarnya sudah tertular, cuman belum ada gambaran klinis ya, Prof ya. ya. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, apakah bisa ya, Prof, hanya dilihat dari pemeriksaan klinis? Apa ada pemeriksaan khusus, Prof? Iya, jadi malah di pemeriksaan klinisnya nggak tampak ya, nggak kelihatan apa-apa, belum ada tanda-tanda. Namun ada pemeriksaan yang bisa dilakukan, yaitu ELISA, IgM anti-PGL1, itu bisa dilakukan di Institute of Tropical Iya. Disease, di Leprosis Study Group, itu kita bisa melakukan evaluasi secara berkala tentang antibodi yang dihasilkan. Tentu saja itu juga butuh diskusi terkait pasien dan dokter untuk memutuskan kapan profilaksis perlu diberikan. Ya, jadi untuk sahabat dokter UNER TV, jika menemukan mungkin gejala dari subklinis kusta, itu bisa kita lakukan pemeriksaan di ITD atau Institut Tropical Disease ya di kampus C Universitas Airlangga. Baik, berikutnya Prof, kusta itu tidak akan lepas dari yang namanya reaksi kusta ya Prof Iya. ya. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan apa sih sebenarnya reaksi kusta itu, Prof? Ya, jadi reaksi kusta adalah episode akut pada perjalanan penyakit yang sebenarnya kronis ya, disebabkan karena ada letusan sistem imun. Nah, reaksi tersebut bisa terjadi pada kusta yang tipe tengah-tengah atau borderline, kita kenal sebagai reaksi tipe 1, ataupun bisa terjadi pada kusta yang tipe multibacillary tadi, kita kenal sebagai reaksi tipe 2 atau erythema nodosum leprosum. Yang penting pada reaksi ini kemungkinan terjadinya kecacatan setelah reaksi, sehingga dokter harus sedikit lebih agresif untuk mencegah kecacatan apabila terjadi reaksi. Dan ini penting, dan tentu saja edukasi pada pasien agar tidak menggunakan obat-obat reaksi itu dengan seenaknya, karena semua obat pasti memiliki potensi efek samping ya. Ya, jadi harus digarisbawahi bahwa reaksi kusta ini salah satu komplikasi yang sangat penting adalah terjadinya kecacatan ya, sahabat dokter UNER TV. Kemudian kalau misalnya Prof, pasien itu terjadi reaksi, kemudian kita obati, nah bagaimana caranya supaya pasien ini jangan sampai terjadi kecacatan? Iya, jadi harus patuh compliance atas obat yang diberikan oleh dokter dan kontrol rutin, karena nanti dokter akan melakukan assessment bahwa ini improve atau masih memburuk, maka harus di-adjust tentang dosis, kemudian lama pemberian dan seterusnya, sehingga nggak bisa lepas dari pengawasan dokter dan nggak boleh minum obat sembarangan, Dokter Medi. Itu yang perlu diperhatikan oleh pasien-pasien yang mengalami reaksi. Ya, karena memang kebanyakan di rumah sakit ya Prof ya, pasien-pasien ini memang kalau sudah tahu obatnya, mungkin sudah lihat obat yang diberikan dokter, terus seringnya beli-beli sendiri Prof ya, beli-beli sendiri karena udah merasa enakan ya Prof ya, terus udah di Berhenti stop. sendiri, Iya, padahal obat yang digunakan salah satunya mungkin steroid ya Prof ya. Mungkin ada kira-kira penjelasan Prof kalau untuk penggunaan steroid pada pasien reaksi ini bagaimana Prof? Iya, jadi steroid itu kalau dulu dikenal sebagai obat dewa karena memang antiinflamasi yang kuat, namun diingat bahwa beberapa efek samping, potensi efek samping itu harus diwaspadai.
Dan seperti kita tahu bahwa tubuh kita sendiri sebenarnya memproduksi ya kortisol endogen pagi, kemudian malamnya turun, kemudian nanti ada negatif feedback mechanism untuk manggil dan memproduksi lagi. Nah, itu pentingnya kita berhati-hati Ya. untuk pemberian steroid dan memberikan single morning dose untuk mempertahankan circadian rhythm yang terjadi pada Ya. tubuh kita agar tidak terjadi supresi adrenal dan akhirnya malah rebound, Ya. begitu stop mendadak langsung reaksinya kumat. Nah, itu kadang-kadang pasien sulit ya diberikan Ya. edukasi atau ya sudah maunya cepat atau sudah bosen Ya. juga ya, sehingga Minum obat. dokternya yang harus aktif untuk Ya. memberikan edukasi agar pasiennya nggak sembarangan begitu. Jadi bisa komunikatif lah dengan Komunikasi ya, dokter Prof. ya. Iya, karena pemberian steroid ini juga tidak boleh mungkin diturunkan sembarangan Iya. ya, Prof ya. Jadi memang harus berhati-hati dalam memberikan steroid. Mungkin juga untuk petugas kesehatan ya, Prof ya, tidak boleh terlalu cepat untuk Iya. menurunkan seperti Prof bilang tadi bisa terjadi namanya rebound phenomenon. Mungkin bercaknya bisa lebih parah ya, Iya, Prof ya, kalau iya, misalnya betul. di stop dengan Iya. Mendadak, terburu-buru. iya. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut cacat ya, Prof ya, sering saya dapat pasien di poli, Prof, pasiennya awalnya itu bekerja, Prof. Nah, kemudian karena terjadi kelohen atau kecacatan pada tangan, pasien tersebut curhat akhirnya, Prof. Beliau tidak bisa bekerja lagi, awalnya sebagai driver karena terjadi kelohen, akhirnya tidak bisa menyetir lagi, Prof. Nah, sekarang bagaimana, Prof, untuk menjaga supaya quality of life Iya. pasien tersebut itu tetap terjaga gitu, Prof? Iya, jadi sebenarnya penelitian yang kita pernah lakukan, Dokter Medi, beberapa tahun yang lalu tentang treatment of early neuropathy of leprosy ya, TENLEP itu cacatnya belum kelihatan, tetapi pada saat digunakan monofilamen sudah terjadi penurunan memang. Ya. Nah, pada saat itu kita harus sedikit lebih agresif dengan melatih terus supaya kecacatan itu tidak terjadi. Kemudian dengan merawat kulit, kemudian menghindari luka dan seterusnya, menggunakan sandal, ya, sepatu dan seterusnya. Sehingga itu yang paling penting sebenarnya, prevention of disability. Iya. Lah kalau sudah terlanjur cacat, opsinya adalah upaya mengembalikan, walaupun kita tahu sulit ya kalau Iya. sudah terlanjur, atau mencegah perburukan dari kecacatan karena itu quality of life. Iya. Ya tentu saja harus ada perlindungan-perlindungan yang harus diberikan kepada pasien supaya tidak memperburuk dan melatih ya, dan itu biasanya kita bisa kerjakan sendiri atau kolaborasi dengan dokter spesialis rehab ya, rehab medik ya, Prof. fisioterapi ya. Iya, jadi supaya kecacatannya itu tidak bertambah parah, mungkin harus dilakukan POD tadi ya, Prof ya, Iya. prevention of disability. Atau kalau misal belum terjadi kecacatan, bagaimana caranya untuk mencegah supaya Betul. tidak sampai terjadi kecacatan Iya, ya, Prof ya. itu yang lebih penting. Iya, Prof. Nah, kemudian kalau misalnya sampai saat ini kan Indonesia masih nomor 3 ya, Prof Iya. ya, di dunia. Nah, itu sebenarnya kenapa ya, Prof? Apakah berhubungan dengan transmisi? Karena ada beberapa literatur kan yang mengatakan transmisi ini sebenarnya ini ada teori baru ini, mungkin dari lingkungan atau dari air atau gimana, Prof? Mungkin pernah pengalaman penelitian sebelumnya, Prof? Iya, jadi di Indonesia itu sebenarnya kita ini udah eliminasi ya, Iya. tapi di kantung-kantung tertentu itu memang masih tinggi. Apakah mungkin dari air? Penelitian yang kami lakukan bersama teman-teman dari ITD itu memang ditemukan Mycobacterium leprae Iya. dan bisa dilakukan kultur bersamaan dengan parasit lain yang ada di dalam air, namun tetap belum konklusif bahwa itu bisa menyebabkan. Ditemukan juga di kotoran sapi, di tanah, di lingkungan. Kemudian yang menarik, ada riset yang juga baru dilakukan oleh Dr. Flora, itu menemukan bahwa terdapat disregulasi imunitas pada anak dan ibu yang menderita kusta ya. Jadi anak kusta, ibu nggak kusta, ibu kusta, anak nggak kusta, dan kemudian anak dan ibu kusta itu ada disregulasi imunitas yang terjadi, dan apabila riset ini diteruskan dan kemudian bisa diintervensi dengan beberapa opsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu sebuah opsi untuk bagaimana upaya kita benar-benar mengeradikasi kusta dari Indonesia. Jadi harus dari berbagai cara, nggak hanya dengan menunggu dia muncul dan kemudian diobati ya, tetapi kita harus lebih ke hulu lagi untuk melakukan intervensi terutama pada kantung-kantung endemis. Jadi sebenarnya penata laksanaan kusta secara epidemiologis itu
tergantung kantungnya, tergantung Iya. tempatnya dan itu sangatlah situasional ya. Jadi memang harus meningkatkan kerjasama antara teman-teman di lapangan dan ya kita yang di pusat-pusat pendidikan ya. Iya, jadi memang banyak sektor ya Prof ya Ya, yang mempengaruhi untuk terjadinya sebenarnya eliminasi kusta atau transmisi betul, kusta ini betul. beberapa faktor memang mempengaruhi. Kemudian balik lagi tadi Prof menyambung kecacatan. Salah satu tadi Prof sempat menyinggung ulkus ya Prof ya. Iya, Tadi kan ada kalau pasien kusta itu kan tidak kerasa Prof. Jadi seringnya telapak kaki mungkin karena nggak kerasa menginjak batu, luka atau macam-macam ya Prof ya. Nah, untuk ulkus yang terjadi pada pasien kusta ini penanganannya prinsipnya bagaimana ya, Prof? iya, prinsipnya adalah bersihkan ulkus dan upayakan untuk tidak terjadi perburukan. Nah, kita memiliki standard of care dan risetnya dokter Medi juga ya tentang ulkus. Nah, monggo Iya. diceritakan pengobatan terkininya ulkus sehingga bisa diketahui oleh sobat apa nih dokter Dokter Uner ya, Uner ya. sobat dokter Uner. Monggo silakan dokter Medi ini gantian Iya, kok malah saya. saya yang mewawancara. Iya. Iya, jadi menyambung tadi masalah ulkus ya, Prof. Jadi sebenarnya riset dari Prof Cita juga sudah banyak yang dilakukan untuk masalah ulkus plantar kronis kusta, salah satunya menggunakan mesenchymal stem cell ya Prof ya. Prof sebelumnya juga pernah melakukan penelitian dengan menggunakan amnion, kebetulan saya melanjutkan dengan menggunakan adipose Prof. Nah hasilnya memang cukup menjanjikan ya Prof ya untuk kedepannya. Mungkin kalau untuk ulkus sendiri ke depan Prof kira-kira ini Prof penelitian apa yang menjanjikan juga ya Prof ya Iya, untuk kalau dalam pemikiran saya, kemarin hasilnya kan sudah bagus ya iya Dokter Medi, betul baik Prof. luas maupun lebar ya, maupun dalamnya. Namun saya berpikir bahwa pasien-pasien dengan ulkus itu masalah utamanya adalah kembalinya gitu ya, Iya maksudnya betul. kumat atau Kekambuhannya terjadi ya Prof. kekambuhan. Nah itu yang mesti dilakukan riset dengan observasi yang lebih panjang, apakah sekretum yang berasal dari adipos Iya, ataupun dari amniot itu amnion. apakah memang bisa memperpanjang bertahannya tidak terjadi luka yang Kekambuhannya ya baru Prof. kekambuhan dan itu multifaktorial ya Hmm, pasti sulit karena confoundernya banyak terutama kalau pasien-pasiennya itu tidak bisa merawat kakinya dengan baik, misalkan iya, pekerjaannya di ladang, di iya sawah gitu betul. ya, nggak pakai sepatu, ya itu juga Iya, merupakan faktor obstacle resiko. juga ya, faktor risiko untuk terjadinya kekambuhan. Iya, Nah mungkin kalau saya berpikir sih eh, observasi yang lebih panjang dan kapan kita perlu melakukan treatment itu kembali. Apakah timingnya itu kalau kumat lagi timbul ulkus kecil langsung diberikan sekretum demikian atau kalau kecil masih di standard of care dulu kemudian gagal baru sekretum, nah itu yang perlu iya, diteliti. Mungkin dokter Medi juga sudah punya ide-ide riset lanjutan karena ini menarik iya. sekali untuk diteruskan ya penelitiannya dokter Iya, Medi, betul Prof. monggo. Karena memang permasalahannya yang terjadi kemarin pada penelitian pasien ulkus itu memang kekambuhan Prof. Jadi pasien-pasien tersebut yang sudah membaik sebenarnya dari ukuran ulkusnya itu kemudian kita observasi 3 bulan ya Prof ya. Nah Iya, itu beberapa memang ada yang terjadi kekambuhan. Setelah kita lakukan analisis lebih dalam memang faktornya macam-macam Prof. Ada yang memang bekerjanya di sawah, kemudian ada yang sebagai juru parkir jadi berdiri dengan waktu yang lama Prof. Jadi itu juga faktor yang perancu ya Prof ya. iya. Maksudnya yang bisa mempengaruhi kesembuhannya atau kekambuhannya begitu ya Prof ya. Iya, mungkin jadi ke depannya mungkin bisa di grouping orang-orang dengan pekerjaannya berisiko untuk Iya, kambuh dengan yang tanpa risiko, kemudian iya. diamati apa ininya ya. Kekambuhannya ya Iya, Prof ya. kekambuhannya. Iya Prof. Kemudian ini Prof ada pertanyaan tadi yang dibahas reaksi ya Prof ya. Kemudian ada yang istilah fenomena Lucio ya Prof ya. Nah Iya. mungkin Prof bisa menjelaskan karena beberapa sobat dokter Uner TV ini masih bingung Prof. Fenomena Lucio ini apa sama sih sama yang reaksi ENL atau reaksi Iya. tipe 2 Prof? Jadi memang ada yang mengatakan itu merupakan varian dari Iya. tipe 2, tapi ada yang bilang itu adalah tipe 3. Biasanya fenomena Lucio ini underreported ya kalau di kita, tapi beberapa ada yang sudah dilaporkan, banyak di Brazil, biasanya dikenal sebagai leprosi bonita Iya ya. betul Bonita Nah, Prof. di kita sendiri mungkin dokter Medi juga ingat ada beberapa laporan dari teman sejawat di FK Unair, RSUD Dr. Sutomo, terjadinya dual infection. Jadi tidak hanya dengan M. leprae tapi dengan M. lepromatosis sehingga itu bisa em,
berperan pada severity dari fenomena Lucio tersebut. Tapi yang paling penting adalah memperbaiki keadaan umum dan kemudian perawatan luka. Iya. Ya. Karena gejalanya juga fenomena Lucio menimbulkan luka-luka gitu ya Prof Betul, ya, betul. hampir di seluruh tubuh Ya, juga dan ya Prof. ternyata faktanya beberapa pasien Lucia fenomena kita tuh datang dalam keadaan yang sudah kurang baik ya. Iya. Jadi rupanya stigma itu penting juga Dokter Medi. Jadi mungkin Iya. ke depan ini sobat apa namanya? Dokter ya. TV, Sobat Dokter Unair TV, insya Allah Indonesia dipercaya Perdosi Perhimpunan Dokter Iya. Spesialis Kulit dan Dokter Medi juga insya Allah menjadi sekretaris di ILC International Leprosy Conference ya, Kongres ya. Dan itu saya kira perlu dilakukan multidisiplin Ya. kajian, tidak hanya dari segi dermatologi venerologi tapi juga dari aspek sosial, Sosial ya Prof terutama ya. stigma. Ya. Karena stigma ini menjadi penting ya untuk agar pasien-pasien kusta dapat acceptable di masyarakat. Itu penting sekali dan itu tugas kita bersama. Iya, iya Prof. Karena memang di daerah-daerah tertentu, setahu saya memang masih menganggap kusta ini kayak kutukan ya Prof ya, penyakit kutukan. Betul. Mungkin Prof ada pengalaman juga Prof tentang stigma pada pasien kusta ini Prof. Dan gimana sih Prof kita sebagai petugas kesehatan ya Prof ya, untuk mengurangi atau menghilangkan stigma itu apa yang harus kita lakukan Prof? Iya, sebenarnya edukasi pada masyarakat penting sekali dengan menggunakan atau meminta bantuan pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di beberapa tempat sudah terbukti berhasil Dokter Medi. Dan kemudian kemarin pada saat penelitiannya Dokter Flora itu juga membuktikan bahwa kutukan dalam tanda kutip itu sebenarnya bukannya kutukan benar-benar kutukan yang diturunkan, namun ada dinamika dari T-REX dan TH17 pada ibu yang kusta dan anak yang kusta sehingga bisa muncul pada turunan keduanya bila tidak dilakukan intervensi pada peningkatan kekebalan tubuh. Memang perlu kajian lebih lanjut sehingga bisa dipahami mengapa ada keluarga yang kemudian kakeknya kusta, kemudian cucunya kusta. Bukan perkara kutukannya, tetapi ada diturunkan tentang disregulasi imunitas dan ada opsi dari kita untuk memotong peristiwa itu, disregulasi imunitas agar menjadi teregulasi lagi dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama asupan gizi ya dan kebersihan lingkungan. Ya. Ya, jadi faktor seperti disregulasi imunitas itu berpengaruh sekali ya Prof Sangat, ya. Kemudian imunitas tubuh seperti menjaga gizi ya Prof, makanan itu juga berpengaruh dan lingkungan sekitar juga berpengaruh ya Prof. Baik Prof, mungkin satu pertanyaan terakhir Prof bisa memberikan mungkin pesan kepada masyarakat mengenai kusta ini dan mungkin ke petugas kesehatan juga tentang penyakit kusta ini Prof. Silakan Prof. Ya, terima kasih Dokter Medi. Jadi Sobat Dokter Unair TV, kami menekankan bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Dan itu merupakan PR kita semua, masyarakat, untuk membantu para saudara kita yang menderita penyakit kusta. Karena penyakit kusta ini harus disupport gitu ya, pasien-pasiennya harus disupport, harus diberikan peluang untuk bekerja dan kita harus membantu untuk penghilangan stigma. Itu tugas kita bersama. Dan apabila ada Sobat Dokter Unair TV yang mengetahui ada ciri-ciri kemungkinan ini adalah pasien kusta, segera untuk menghubungi petugas kesehatan atau puskesmas agar kita bisa membantu. Jadi kadang-kadang pasien itu tidak datang karena malu. Nah itu jadi lingkaran setan. Kemudian kalau petugas kesehatan saya rasa sudah teredukasi bahwa penyakit ini tidak semengerikan yang dibayangkan, namun tetap di masyarakat masih ada yang menstigma pasien-pasien kusta. Jadi mari kita perangi bersama-sama penyakit ini dan intinya kuman boleh ada tetapi masyarakat kita sehat dan untuk para saudara kita yang menderita penyakit kusta harus tetap semangat karena quality of life bisa ditingkatkan dan kita bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa kita.
Itu saya rasa Dokter Iya, Medi. terima Ya, kasih Prof. Cita karena Prof. sama-sama. Cita masih mau menyempatkan waktu untuk memberikan edukasi ya Prof. Di mana Prof. Cita ini sibuk sekali sebenarnya banyak acara tapi masih menyempatkan waktu hari ini. Baik sahabat Dokter Uner TV, untuk pesan dari Hari Kusta ini, jadi mari kita bersama-sama hapus stigma kusta dan diskriminasi kusta dan mari kita bersama-sama juga mencegah kecacatan pada pasien kusta. Saya meminta maaf jika ada kata yang kurang dan berkenan dalam diskusi ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Prof. Cita, kemudian kepada kru dari Dr. Uner TV dan para hadirin sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Medi. Kita uner, kita mencintai.